Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan menjelaskan proses penyusunan dan penilaian SKP dengan menggunakan peraturan baru yang terdapat pada aplikasi MAP. Untuk membuat SKP, klik tombol Buat SKP Tahunan. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Pertama-tama, Bapak Ibu sekalian pilih periode SKP yang akan dibuat. Misalnya di sini saya akan pilih Januari 2022 sampai Desember 2022. Setelah itu Bapak Ibu sekalian harus melakukan cek terhadap data identitas pegawai, dimulai dari data Bapak Ibu sekalian sebagai pegawai yang dinilai, kemudian data atasan langsung, data pejabat penilai, dan data atasan pejabat penilai. Usahakan datanya sesuai dengan data periode SKP yang dipilih, dan sesuai dengan matrik pembagian pejabat penilai yang sebelumnya sudah di-share. Nah, secara default, data yang muncul adalah data current atau data yang ada saat ini. Apabila terdapat data yang tidak sesuai, maka bisa diubah dengan mengklik tombol kuning di atas. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Bapak Ibu sekalian dapat merubah data NIP, data pangkat golongan, data unit kerja, dan juga data jabatan. Kemudian di sini terdapat pilihan untuk menjadi PLT. Apabila Bapak Ibu sekalian menjabat sebagai PLT pada suatu jabatan yang akan membuat SKP di periode yang dipilih. Bisa diklik di sini. Nah, maka ini akan menjadi PLT Kepala Biro Sumber Daya Manusia. Tapi jika tidak, bisa dikosongkan saja, kemudian simpan. Nah, apabila terdapat data pejabat penilai yang tidak sesuai, misalnya di sini, ini bisa diubah dengan mengklik tombol warna hijau, kemudian dipilih nama pejabat penilai yang sesuai, misalnya di sini adalah Pak Ernadi. Nah, kemudian di sini akan muncul datanya sesuai dengan data yang ada. Kemudian klik simpan. Nah, bila semua sudah sesuai, maka klik simpan di sini, kemudian yes. Nah, maka akan muncul data terbaru. Setelah disimpan, akan muncul daftar terbaru dengan periode yang tadi dipilih dengan statusnya masih kosong atau belum pernah mengajukan target maupun rencana SKP. Kemudian klik periode SKP untuk melihat detail SKP-nya. Pada bagian atas terdapat periode yang tadi dipilih, kemudian data identitas yang tadi dipilih. Kemudian di bagian bawah ada daftar SKP, dan karena belum mengisi, maka datanya masih kosong. Terdapat dua bagian terkait dengan data kinerja. Yang pertama adalah kinerja utama, kemudian ada kinerja tambahan. Kalau dulu namanya adalah kegiatan utama dan kegiatan tambahan. Terdapat tombol keterangan terkait apa yang dimaksud dengan kinerja utama dan kinerja tambahan. Nah, di sini bisa diklik tombolnya. Nah, maka akan tampil keterangan terkait apa itu yang dimaksud dengan kinerja utama. Begitupun juga dengan kinerja tambahan, jika diklik akan muncul pengertian dari kinerja tambahan itu apa. Nah, kemudian kinerja tambahan ini dapat diisi selama tahun berjalan sebelum realisasi diajukan. Oke. Untuk menambah rencana kerja utama, klik button tambah rencana kerja utama di sini. Nah, untuk eselon 2 akan muncul data perjanjian kinerja berdasarkan tahun SKP yang dipilih, dan ini dijadikan untuk referensi dalam pengisian rencana kerja utamanya. Nah, jadi tahap ini yang di situ adalah rencana kinerja utamanya terlebih dahulu. Untuk indikatornya nanti ada di tahap selanjutnya. Untuk pengisian rencana kinerja bisa langsung diambil dari Perkin dengan cara klik tombol pilih semua di sini untuk mengambil semua Perkinnya menjadi rencana kinerja utama. Nah, maka akan muncul di sini. Nah, tapi apabila ada kata-kata yang tidak sesuai, ini dapat dihapus. Kemudian bisa ditambah ulang di sini dan mengcopy
rencana kinerja yang ada dari perkinnya. Kemudian ditambahkan kata-katanya. Seperti itu. Bisa seperti ini. Ataupun langsung mengambil semua dari perkinnya. Juga bisa. Selain dari perkin, GPT pun juga dapat menambahkan kinerja utamanya apabila itu menjadi rencana kinerja yang ada di unit kerjanya. Misalnya terkait dengan pengelolaan keuangan di Biro SDM. Nah, di sini bisa klik tambah, kemudian diisi rencana kinerjanya, misalnya terkait dengan pengelolaan keuangan Biro SDM yang optimal. Seperti itu. Nah, setelah itu selanjutnya adalah memilih pengampu yang akan mengerjakan rencana kinerjanya. Nah, ini secara default tampilannya akan menampilkan data bawahan langsung. Namun, renkin atau rencana kinerja ini juga dapat di-cascading langsung ke pegawai yang ada di unitnya, nggak cuma bawahan. Ataupun juga bisa langsung ke pegawai unit lain, apabila pegawai yang akan dipilih itu sudah pindah atau mutasi. Dengan cara mengklik tombol yang ini, misalnya pilih pegawai unit lain, nah nanti akan muncul daftarnya di sini, seluruh pegawai, seperti itu. Misalnya di sini kita isi saja, untuk rencana kinerjanya pengampunya adalah bawahan. Dan ini bisa diisi lebih dari satu, jadi dipilih bawahannya semua. Nah, untuk terkait pengelolaan keuangan ini, pengampunya itu adalah Pak Aji, subkornya. Jadi di sini pilih dulu pegawai unit karena bukan bawahan langsung. Kemudian dicari namanya. Dan satu lagi yaitu Raden. Nah, setelah semua rencana kinerja dan pengampunya diisi, kemudian klik simpan. Nah, maka akan tampil daftar kinerja dan juga jenis rencana kinerjanya, apa dia perjanjian kinerja, atau rencana aksi atau inisiatif strategis, dan juga daftar pengampu yang sudah di-input sebelumnya. Kemudian apabila terdapat data renkin, rencana kinerja yang ingin diubah, itu bisa diklik tombol ubah rencana kinerja yang di sini. Nah, diklik, misalnya di sini akan menambah pengampu. Nah, pengampunya misal ditambahkan dari pegawai unit lain, karena sudah pindah misalnya. Misalnya adalah Pak Api. Ini dipilih, kemudian disimpan ulang. Sukses. Nah, ini akan muncul pengampu yang tadi sudah diubah. Nah, selanjutnya adalah pengisian indikator kinerja dari setiap rencana kinerja. Nah, caranya adalah klik button plus di sini, tambah data indikator. Nah, ini button plus ini adalah button untuk menambah data indikator, bukan menambah data rencana kinerja. Karena untuk tambah rencana kinerja, ini ada di bagian bawah ini, buttonnya. Oke, kita klik aja, tambah data indikator. Nah, setelah diklik, akan muncul referensi data indikator dari rencana kinerja. Karena ini dari Perkin, maka akan muncul indikator rencana kinerja dari Perkin. Dan sama seperti sebelumnya, GPT bisa langsung mengambil indikatornya menjadi indikator kinerjanya. Dengan cara klik semua, dan apabila terdapat data yang tidak sesuai, ini tetap bisa diubah. Misalnya di bagian ini kita ubah menjadi 5 targetnya, itu tetap bisa diubah, baik target, satuan maupun kondisinya. Nah, untuk apabila terdapat indikator yang tidak ada di sini, ini bisa ditambahkan secara manual dengan klik tambah. Nah, di sini indikatornya bisa diisikan secara manual seperti itu. Oh ya, di sini terdapat kolom kondisi capaian IKI ya. Nah, yang terdiri dari normal dan khusus. Nah, penjelasan dari kondisi capaian IKI ini ada di button tanda tanya ini. Kalau diklik ini akan muncul keterangan
apa yang dimaksud dengan kondisi normal dan kondisi khusus. Nah, secara singkat, kondisi normal itu adalah jika realisasi semakin besar dari target, maka akan semakin bagus. Itu yang normal. Sementara yang khusus itu jika realisasi semakin kecil daripada target, itu semakin bagus. Nah, itu adalah kondisi khusus. Nah, pilihan ini perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu sekalian, karena perhitungannya akan berbeda untuk normal dan khusus. Nah, untuk yang ini adalah normal ya, karena dia semakin besar semakin bagus. Untuk yang khusus nanti akan kita contohkan. Misal ini sudah sesuai, klik simpan. Nah, kita coba isi semuanya. Kita ambil dari Perkin, klik simpan. Tambah indikator, semuanya. Nah, untuk indikator ini adalah indikator dengan kondisi Chapenic yang khusus. Kenapa? Karena semakin rendah targetnya, semakin rendah realisasinya, maka akan semakin bagus. Karena ini terkait dengan pelanggaran disiplin dan kode etik. Jadi di sini pilihannya kita bisa pilih kondisinya yang khusus. Kemudian disimpan. Yang terakhir, kita juga. Karena ini bukan dari Perkin, maka untuk pengisian indikatornya dibuat manual, klik tambah, kemudian diisi. Kita copy dari atas saja. Targetnya 100%. Kunci normal, klik simpan. Nah, setelah semua terisi, akan muncul daftar indikator dan juga target yang sudah dimasukkan. Berikut juga dengan kondisinya, kondisi IQ-nya. Ini ada N adalah normal, kemudian K ini adalah khusus. Nah, itu untuk kinerja utamanya. Selanjutnya itu adalah kinerja tambahan, bagian B yang ini. Nah, untuk kinerja tambahan ini statusnya adalah tidak wajib, Bapak-Ibu. Jadi, bila tidak ada, ya nggak apa-apa dikosongin aja. Tapi apabila ada, lebih baik ditambahkan. Nah, untuk menambahnya, klik tambah rencana kinerja tambahan. Kemudian tambah rencana kinerja tambahan. Kemudian diisi rencana kinerja tambahannya. Misalnya, menjadi ketua vaksin. Penugasannya misalnya di dalam unit kerja. Nah, setelah itu kemudian diisikan indikator kinerjanya. Speknya misalnya terkait kuantitas dan kualitas. Indikatornya adalah laporan penerimaan vaksin. Sesuai aturan. Persen. Oke. Kemudian klik simpan. Nah, setelah semua data terisi, sebelum diajukan, pegawai juga bisa melihat draft pengajuan SKP-nya. Dengan cara di sini ada tombol lihat draft dokumen SKP. Bila diklik, maka akan muncul tampilan draftnya. Dan jika sudah sesuai, maka pegawai bisa memilih dulu pengajuan targetnya. Karena ini adalah periode Jan Des 2022, pengajuannya pun diubah misalnya menjadi Januari, tanggal 3 Januari 2022. Setelah sesuai, kemudian ajukan target. Nah, karena ini adalah JPT, maka akan dimintakan mengisi paspres terlebih dahulu. Karena dokumen SKP ini akan ditandatangani secara elektronik. Sign. Nah, sukses. Nah, setelah berhasil, di bagian kiri bawah ini, terdapat informasi aktivitas SKP ataupun log. Dari mulai proses pembuatan, kemudian ada pengajuan, kemudian dari targetnya disetujui oleh atasan dan dia penilai. Nah, karena ini adalah JPT, maka proses penyusunan SKP-nya akan otomatis tersetujui langsung ke pejabat penilai. Jadi, di sini sudah ada cetak SKP. Coba dilihat.
akan muncul daftar dokumen SKP-nya yang sudah final, yang sudah ditandatangani oleh pejabat nilai dan pegawainya. Dan bagian bawah ini ada footer dari BSRE-nya, karena ini adalah dokumen elektronik, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Sampai proses ini mungkin sudah selesai untuk proses penyusunan SKP JPT. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan proses penyusunan SKP untuk JAJF. Nah, di sini saya menggunakan akunnya Pak Rubianto Pratama Haji sebagai subkor penilaian kinerja. Kita buat dulu SKP-nya. Pilih Ciandes 2022, kemudian simpan. Dan klik detailnya. Nah, sama seperti yang sebelumnya, kita tambah kinerja utama dengan klik tambah rencana kinerja utama di sini. Nah, maka akan tampil data cascading dari rencana kerja atasan, karena sebelumnya Pak Sasano Hadi ini sudah menyusun SKP sampai final, dan terdapat cascading rencana kinerja ke Pak Haji. Nah, bila atasan atau JPT belum menyusun SKP sampai final, kemungkinan ini nggak akan muncul ke bawahan. Nah, tadi di sini terdapat tombol indikator untuk melihat indikator dari rencana kinerja atasannya. Oke, jadi informasi ini hanya sebagai referensi atau informasi saja. Kemudian untuk menambah rencana kinerja utama, klik tambah rencana kinerja atasan. Nah, pada pilihan cascading rencana kinerja ini bisa dipilih cascadingnya. Nah, kalau belum ada cascading atau tidak ada cascading di sini, ini bisa jadi karena atasan belum membuat SKP-nya sampai final, tapi di pegawai ini bisa tetap membuat rencana kinerjanya, jadi dipilih dulu cascading, tidak ada cascading, kemudian diisi rencana kinerjanya, nanti setelah di cascading oleh atasannya, baru bisa diubah rencana kinerjanya seperti itu. Tapi bila sudah ada, kita langsung pilih saja cascadingnya, kemudian klik tambah. Nah, di sini diisi rencana kinerjanya, kita samakan seperti yang atas. Nah, dan karena Pak Adi ini adalah struktural, maka memiliki bawahan, maka di sini harus memilih pengampunya. Karena pengampu ini bisa dipilih untuk pegawai yang struktural saja. Jadi kalau dia dalnis ataupun ketua tim, ini pengampunya tidak ada. Seperti itu. Karena cascadingnya langsung dari Korwas. Dan sama seperti JPT tadi, untuk pilihan pengampunya bisa dari bawahan langsung, kemudian ada dari pegawai unit, ataupun dari unit kerja lain, apabila dia sudah pindah unit. Sekali kita di sini pilih saja bawahannya, SETI dan ini. Kemudian klik simpan. Nah, setelah disimpan, apabila ada rencana kerja yang ingin diubah, bisa klik tombol pensil ini, ubah data rencana kinerja. Dan apabila sebelumnya rencana kinerja atasnya kosong, ini bisa diubah di sini. Jadi apabila awalnya tidak ada, bisa dipilih cascading yang sudah diisi oleh atasannya. Seperti itu. Nah, setelah membuat rencana kinerja, kemudian tambah indikator kinerja dengan klik tombol plus berwarna biru. Nah, apabila sudah cascading, maka terdapat referensi indikator kinerja dari rencana kinerja atasannya. Klik tambah untuk menambah indikator kinerjanya. Nah, di sini terdapat aspek. Ini perbedaan dengan JPT ya. Untuk JPT tidak ada aspek, tapi untuk DAJF ini terdapat aspek. Bisa dipilih misalnya kuantitas dan kualitas. Indikatornya bisa diisi terkait laporan pengukuran tepat waktu dan mutu. Kemudian targetnya diisi 100%.
Dan satuannya kita buat persentase. Kemudian klik simpan. Nah, akan muncul di sini. Dan apabila sudah tidak ada yang ditambahkan lagi, maka pegawai bisa melihat draft pengajuan SKP-nya di sini, di tombol lihat draft dokumen SKP. Nah, kalau diklik ini, akan muncul dokumen draft terkait dengan SKP yang akan diajukan oleh pegawainya. Nah, kemudian di sini pegawainya bisa memilih tanggal pengajuan targetnya. Misalnya kita pilih di awal tahun, tanggal 3 Januari. Setelah sesuai, kemudian klik ajukan target SKP. Sukses. Nah, karena ini adalah JAJF, maka SKP ini harus disetujui oleh atasan langsung dan pejabat penilai untuk sampai ke final. Oke, berarti kita masuk dulu ke atasan langsungnya, yaitu Pak Robi. Nah, di sini saya sudah masuk menggunakan akunnya Pak Robi, yaitu atasan langsung dari Pak Haji. Nah, di menunya data SKP bawahan Pak Robi, di sini akan muncul alert. Nah, berarti ini menandakan bahwa bawahan ini memerlukan persetujuan, baik terhadap persetujuan rencana SKP, realisasi, maupun penilaiannya. Nah, di sini terdapat SKP-nya Pak Haji dengan statusnya membutuhkan persetujuan terkait rencana SKP. Klik periode SKP-nya. Nah, di sini atasnya juga bisa melihat draft-nya dengan klik cetak SKP-nya di sini. Ini draft yang tadi diajukan oleh Pak Haji. Di sini juga atasan dapat melakukan perubahan langsung terhadap SKP bawahan, baik terhadap rencana kinerjanya ataupun terhadap indikator kinerjanya. Ini bisa langsung diubah di sini oleh atasan. Atau juga bisa langsung membatalkan pengajuan SKP-nya dengan cara klik tombol di sini, kemudian diisi terkait dengan keterangan kenapa harus dibatalkan ataupun apa yang harus diperbaiki dari SKP-nya. Nah, apabila sudah sesuai, maka atasan bisa memilih dulu tanggal persetujuan SKP-nya. Misalnya pengajuannya tanggal 3 ya. Kita coba samakan aja tanggal 3 Januari. Kemudian klik setujui target SKP tahunan. Nah, bila sudah setujui, maka ada satu tahap lagi untuk memfinalkan penyusunan SKP-nya, yaitu harus disetujui oleh pejabat penilai. Nah, di sini pejabat penilainya itu adalah Pak Sasono Adi. Jadi kita masuk dulu ke akunnya Pak Sasono Adi. Nah, di sini saya sudah masuk ke akunnya Pak Sasono Adi sebagai pejabat penilai dari Pak Haji. Nah, di sini di menu digital signature dokumen SKP ini adalah daftar dokumen SKP yang harus ditandatangani elektronik oleh Pak Sasono Adi. Jadi di sini semua yang membutuhkan tantangan akan muncul dan juga sih terdapat statusnya untuk persetujuan apa, seperti untuk persetujuan target SKP, realisasi SKP maupun nilai kinerja. Nah, di sini di paling bawah terdapat data SKP-nya Pak Haji yang tadi diajukan untuk periode ini dan statusnya adalah memerlukan persetujuan untuk target SKP-nya. Nah, di sini Pak Sasono Adi juga bisa melihat draft-nya. Klik lihat dokumen, ini akan muncul draft-nya. Kemudian apabila sudah sesuai, bisa langsung lakukan signing dokumen dengan masukkan passphrase terlebih dahulu. Klik sign. Nah, apabila sukses, maka daftar yang tadi sudah di sini sudah hilang. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita coba masuk ke akunnya Pak Haji. Nah, kalau kita refresh akunnya Pak Haji, nah, maka ini akan muncul statusnya bahwa sudah disetujui oleh atasan, Pak Robi, dan disetujui oleh pihak penilai Pak Sasono Adi.
Dan di sini saat kita lihat cetak SKP-nya, akan muncul dokumen SKP yang sudah final, yang sudah ada tanda tangan elektronik oleh Pak Sasono Adi dan juga footer dari BSRE. Nah, sampai sini berarti untuk penyusunan SKP JA dan JF sudah selesai. Nah, setelah SKP-nya sudah final, maka selanjutnya pegawai bisa mengisi realisasi. Ada di tab realisasi SKP. Nah, di sini pegawai masih bisa melakukan perubahan terhadap target SKP-nya untuk direalisasikan. Misalnya di sini mengubah targetnya yang asalnya 100%, misalnya diubah menjadi range 90 sampai 95%. Kemudian diklik simpan. Nah, perubahan yang ada di sini ini tidak akan merubah cetak SKP-nya ya, karena SKP-nya sudah final, jadi sudah tidak akan berubah lagi. Nah, untuk tadi perubahan targetnya di sini terdapat log atau history, tanggal perubahannya kapan, dan juga target awalnya berapa. Seperti itu. Nah, pegawai juga harus mengisi realisasi dengan cara mengklik tombol pensil berwarna hijau, ubah data realisasi. Nah, di sini untuk realisasi, pegawai hanya perlu mengisi angka realisasinya saja. Misalnya di sini diisikan realisasi terkait dengan indikatornya adalah 95%, kemudian klik enter, atau klik hitung. Nah, nanti akan muncul nilai capaian IC-nya. Sudah sesuai, maka klik simpan. Nah, maka akan langsung tampil nilai tertimbang dari rencana kinerjanya, kemudian subtotal rencana kinerja utama, dan juga total nilai SKP-nya. Nah, begitupun juga kinerja tambahan, sama seperti mengisi realisasi kinerja utama, namun akan berbeda perhitungannya. Nah, di sini terdapat informasi maksimalnya adalah 120 nilai SKP-nya. Nah, untuk nilai kinerja tambahan ini maksimalnya itu adalah 10. Nah, jadi apabila nanti pada saat realisasi lebih dari 10 ataupun nilai SKP lebih dari 120, nah maka akan dibatasi secara otomatis oleh sistem. Oke. Nah, setelah semua datanya terisi, sudah sesuai, sebelum mengajukan realisasi, pegawai juga bisa melihat draft dokumen realisasi yang akan diajukan. Diklik buttonnya, nah maka akan muncul draft dari penilaian SKP-nya. Di sini ada target realisasinya, nilai tertimbangnya, dan juga nilai SKP-nya. Seperti itu. Nah, kemudian dipilih dulu untuk tanggal pengajuannya. Misalnya di sini pengajuannya sampai Desember, berarti kita buat di akhir tahun juga. Misalnya tanggal 30 Desember. Kemudian klik ajukan. Nah, setelah diajukan nanti akan muncul di sini cetak dengan SKP-nya, tapi ini masih draft. Kalau diklik, ini masih draft SKP. Oke, selanjutnya untuk realisasi ini diperlukan persetujuan oleh atasan langsungnya, maka kita masuk dulu ke akunnya atasan langsung Pak Haji, yaitu Pak Robi. Nah, sini saya sudah masuk di akunnya Pak Robi. Di menu data SKP bawahannya Pak Robi ini terdapat alert untuk persetujuan realisasi SKP dari SKP-nya Pak Haji. Nah, klik periodenya. Nah, kemudian di tab realisasi ini, atasan dapat melihat nilai SKP yang diajukannya. Yang diajukannya adalah 100 SKP-nya.
kemudian atasan juga dapat mengubah realisasi bawahannya. Misalnya tadi yang diajukan bawahan adalah 95%. Nah, atasan juga bisa mengubah nilai realisasinya. Misalnya klik ubah, kemudian diisi 100%, enter atau klik hitung, maka akan muncul nilai capaian IK-nya, dan klik simpan. Ini akan langsung berubah nilainya jadi sangat baik dan nilai SKP-nya menjadi 120. Nah, atasan juga bisa melakukan pembatalan terhadap realisasi SKP. Jadi apabila ada yang kurang datanya, atasan juga dapat melakukan pembatalan dengan mengisikan juga keterangan pembatalannya dikarenakan apa, seperti itu. Dan apabila sudah sesuai, kemudian eh, atasan juga bisa memilih dulu persetujuan untuk realisasinya, disamakan misalnya tanggal 30 Desember. Nah, kemudian setujui realisasi SKP. Nah, setelah realisasi disetujui atasan, dan periode terakhirnya SKP ini adalah periode Desember, maka atasan bisa langsung mengisi penilaian kinerjanya di menu di tab penilaian kinerja PNS. Nah, jadi apabila SKP-nya yang dibuat eh, bukan SKP yang dibuat ini bulan terakhirnya bukan bulan Desember, nah maka proses SKP-nya itu hanya sampai realisasi saja. Tapi apabila periodenya sampai bulan Desember SKP-nya, nah itu bisa langsung diisikan eh, penilaian kinerjanya. Untuk pengisian realisasi perilaku dan juga gabungannya ini bisa dilakukan di sini. Nah, pada halaman ini ditampilkan nilai SKP dari Januari Desember, kemudian nilai perilakunya yang secara default ini diambil dari 360 derajat, dan juga dapat diisikan oleh atasnya itu adalah ide barunya, ide baru dari pegawai. Nah, untuk nilai SKP-nya ini hanya ada satu daftar, Januari Desember, tapi nanti apabila dibuat beberapa periode, ini akan otomatis terisikan periodenya, jadi langsung digabungkan di sini oleh sistem. Demikian juga dengan nilai SKP-nya, nanti akan digabungkan oleh sistem di sini. Nah, di bagian perilaku kerja, atasan juga dapat mengubah nilai perilakunya. Jadi di sini nilai bobot perubahan untuk atasan itu hanya 60%. Jadi untuk 40%-nya ini diambil dari 360 derajat, dari nilai rekan, bawahan, dari nilai diri sendiri, dan juga customer-nya. Misal di sini diubah nilai perilakunya. Nah, kemudian juga atasan bisa mengisikan data ide baru dari bawahan apabila ada. Nah, tapi ide baru ini bersifat tidak wajib. Dan juga sebenarnya data ide baru ini menjadikan kriteria SKP menjadi sangat baik gitu apabila nilainya di atas atau sama dengan 110. Jadi misalnya kita isi 2 poin misalnya, ini akan menjadi sangat baik. Tapi kalau tidak ada nilainya, ide barunya maka akan menjadi baik seperti itu. Oke. Bila itu sudah sesuai, maka pilih dulu tanggal persetujuan nilai kinerjanya. 30, kemudian klik simpan penilaiannya. Nah, secara nilai ini sudah masuk ke nilai PKPNS dari pegawainya, dari Pak Haji, tapi ini belum final karena untuk dokumennya belum ditandatangani oleh atau belum disetujui oleh Dewan Penilai, yaitu oleh Pak Sasono Adi. Jadi ada satu tahap lagi di sini, yaitu persetujuan oleh Dewan Penilai. Jadi kita masuk dulu ke akunnya Pak Sasono Adi. Nah, ini di akunnya Pak Sasono Adi, kalau kita lihat di paling bawah, terdapat satu data untuk SKP-nya Pak Haji, dengan statusnya adalah membutuhkan persetujuan untuk nilai kinerja PNS.
Nah, seperti yang tadi, Pak Sasonali juga bisa melihat draft dokumennya. Di sini ada 3 dokumen, dan juga bisa langsung menyetujui dokumen SKP-nya. Nah, untuk pelatihan yang di sini adalah untuk menyetujui per orang, tapi Pak Sasonali juga bisa melakukan signing all dengan cara klik di sini, kemudian pilih sign seperti itu. Di sign per orang saja, masukkan password-nya. Nah, ini agak lama karena untuk nilai kerja PNS ini melakukan penandatanganan sebanyak kurang lebih 3-4 dokumen. Jadi cukup lama. Oke, selesai. Nah, setelah selesai maka akan hilang daftarnya di sini. Kita coba kembali ke akunnya Pak Haji. Nah, ini akunnya Pak Haji. Kalau di refresh, nah ini akan muncul nilainya yang sudah diinputkan oleh atasan dan juga sudah disetujui oleh pejabat penilai. Di sini ada lognya, sudah disetujui oleh pejabat penilai dan juga oleh atasan pejabat penilainya. Karena ini sama berarti langsung otomatis. Nah, di sini juga sudah muncul daftar dokumen yang sudah final semuanya. Kalau dilihat dari cetak dokumen penilaiannya ini sudah final juga. Sudah ada nama-nama pegawainya, nilainya, dan juga penandatangannya sudah lengkap seperti itu. Jadi sampai proses ini untuk SKP Januari Desember dari Pak Haji ini sudah selesai seperti itu.